analisa teknikal 16 Juni 2022. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada lihat ya Instagram atau Telegram saya dan juga TikTok saya ada post kemarin mengenai the Fed dan juga potensi bottom BTC itu di mana. Nah, memang di YouTube enggak karena enggak sempet ya. Lebih apa namanya di YouTube ini kan memang butuh waktu yang lebih panjang ya untuk record dan juga edit segala macamnya. Nah, tapi apa namanya, semoga teman-teman lihat lah ya, karena saya post di semua sosial media sih hampir. Nah, kalau misalnya kita lihat memang dari kemarin, itu kelihatan banget memang setelah apa namanya pengumuman The Fed itu ya, itu memang ada penurunan gitu ya. Jadi saya bilang memang pasti ada dump kalau misalnya 75 bps, dia akan ngedam dulu, terus mantul lagi dan sideways. Nah, jadi memang benar ya kemarin itu ada penurunan dulu, terus baru perlahan naik. Nah, naiknya itu apa namanya sampai sekarang itu ada penurunan lagi ya. Ini lebih ke arah sideways lah ya. Nah, jadi memang harusnya teman-teman ya kalau nggak profit ya yang penting nggak loss lah. Kira-kira tahu arahnya kemarin itu seperti apa gitu. Nah, jadi untuk hari ini bagaimana? Coba kalau kita lihat ya. Untuk hari ini seperti biasa kita cek dulu dari beberapa data yang biasa kita lihat, yaitu pertama Fear and Greed yang kemarin itu di posisi 7 gitu ya, dan hari ini memang belum berubah karena memang ini sepertinya masih apa namanya masih data yang kemarin. Kalau untuk on-chain signal juga sentimennya masih bearish ya. Jadi belum ada banyak perubahan dari dua data ini. Terus kalau kita lihat secara technical score dari Quantify Crypto ini, kita bisa lihat bahwa di BTC sendiri sebenarnya posisinya masih sangat bearish gitu. Kalau kita lihat tren untuk 1 hour candlestick juga masih bearish. Jadi rata-rata memang masih bearish gitu ya. Jadi kalau orang udah euforia kemarin, wah karena udah selesai, ini menurut saya sih belum sejauh ini. Nah, terus kalau dilihat dari long short ratio misalnya, kita bisa lihat sentimen market itu mereka lebih banyak ngelong atau nge-short gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sini itu apa namanya websitenya seperti biasa di CoinGlass ya. Ini 5 menit janganlah terlalu sempit. Kalau misalnya kita lihat dari 24 jam masih lebih banyak ngelong walaupun bedanya sedikit. 4 jam nge-short gitu ya. Jadi terlihat sekali perbedaannya. Ini juga 1 jam nge-short, 15 menit ada ngelong gitu. Jadi kalau ini kita lihat netral lah masih ya. Sepertinya memang belum tahu gitu trader ini masih ragu-ragu gitu posisinya ini gimana nih mau ngelong salah, mau nge-short salah gitu karena di tengah-tengah ya. Kalau dilihat dari funding rate itu semuanya negatif. Jadi kalau negatif itu apa? Negatif itu lebih mengarah pada bullish. Nah, di sini ada penjelasannya kalau misalnya teman-teman mau lihat ya. Funding rates below 0,01% are green color is bullish. Nah, dia bilang gitu. The stronger the bearish or bullish sentiment, the darker the color. Nah, kalau ini sepertinya belum ini dark ya kalau di Binance. Tapi kalau yang lain nggak begitu. Jadi kalau dari funding rates cukup bagus ya, positif. Kalau dari open interest belum banyak perubahan, tapi dari 24 jam itu ada perubahan yang cukup signifikan, ya makanya itu juga ada kenaikan ya sebelum sideways sekarang ini lagi. Jadi kalau kita bisa simpulkan sejauh ini memang apa namanya lebih ke arah sideways gitu. Sideways belum ada kepastian. Nah, support di berapa seperti yang saya sampaikan kemarin gitu ya di sosial media lain. Support tetap secara psikologis itu di 20.000 gitu ya. Kalau dari Fibo mau tepat banget itu 20.111 gitu. Kalau saya ambil bulat lah 20 gitu ya. Kalau misalnya dia pun turun lagi sampai ke arah sana itu apakah akan apa namanya mantul di daerah sana. Kalau misalnya masih jebol itu nextnya seperti yang saya bahas juga di apa namanya di TikTok gitu itu adalah di 18.000. Nah, untuk resisten yang paling dekat itu ada di daerah
ini ya, tadi juga nggak tembus berapa kali. Ini kalau saya lihat dari 4 jaman ya, by the way, itu berada di daerah 23 lah ya, 23, 22.800-an gitu. Nah, kalau misalnya memang itu tembus, ya perlahan berarti bagus. Mungkin dia akan naik lagi ke arah 23.000 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya melihat sentimen dari makro, kalau bisa saya simpulkan sih sebenarnya belum ada perubahan yang signifikan. Cuma memang sudah lebih pasti aja. Oh, oke. Dari segi The Fed itu tidak ada apa namanya ketidakpastian lagi untuk sekarang loh ya. Jadi trader lebih cenderung berani untuk mengambil posisi baik long atau short gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti di bulan-bulan berikutnya kan itu juga The Fed kemarin ada membahas bahwa mereka akan ada juga kenaikan suku bunga lagi. Nah, dalam 1 tahun ini masih banyak gitu. Jadi kalau dibilang bottom banget, saya rasa belum ya untuk sejauh ini. Nah, masih patokan support-support tadi. Nah, kalau kita lihat dari stochastic RSI, itu juga sekarang posisi sudah di overbought gitu ya. Nah, kalau overbought ini kecenderungannya ada penurunan lagi. Nah, ini ya contohnya ada penurunan gitu ya. Ya, ini posisinya sudah overbought. Perlahan turun. Coba kalau kita lihat per 3 jam misalnya, nah stokastiknya juga sama ya, 2 jam, nah sama semua ya. Nah ini menunjukkan bahwa, nah kecuali 1 jam nih, 1 jam ini masih posisi malah oversold. Nah jadi mungkin masih ada bounce sedikit gitu, baru penurunan lagi. Dan ini time frame pendek tentunya 1 jaman. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang tadi ya, support 20.000 untuk support psikologis gitu ya. Kemarin pun nggak sampai karena memang dijaga banget sepertinya. Karena ya seperti yang saya bahas juga di Telegram gitu, banyak sekali instansi-instansi yang di posisi mendekati likuidasi gitu. Jadi sepertinya ini memang kalau misalnya mereka terlikuidasi dan ada beberapa yang sudah kena ya posisinya, tapi kalau misalnya yang sangat besar itu belum sejauh ini gitu. Nah, kalau misalnya contohnya kayak Celsius terakhir itu kan di 14 ribuan dia punya posisi kalau apa namanya kalau kena liquid itu semua habis. Itu lumayan besar gitu ya di 500 jutaan kalau nggak salah 500 jutaan dolar. Nah, bayangkan kalau itu kena liquid, itu berarti semuanya langsung dijual paksa ke market, gitu kan? Nah, itu bisa membuat market wah parah sekali. Makanya kita harap nggak sampai lah ya ke posisi itu. Jadi sideways nggak apa-apa, tapi walaupun sideways ada aja yang apa namanya koin-koin, apalagi yang market cap kecil ya, yang kenaikannya luar biasa gitu. Nah, jadi makanya saya ada sempat bahas juga itu ya. Eh, jadi tugas kita sepertinya sekarang ini ya mencari koin-koin itu gitu loh. Banyak orang bilang wah itu koin Dajjal segala macam. Ya memang begitulah karena kalau mau trading BTC sekarang pun ya sepertinya nggak kemana-mana gitu ya. Kecuali memang time frame Anda panjang, ya oke, itu bisa bisa diatur lagi seperti apa baiknya. Oke, semoga membantu untuk hari ini analisa teknikal seperti ini dulu ya, sangat simple. Tetap stay safe di market. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta komen dan share video ini supaya teman-teman lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.